أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idinal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan juga keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangkan oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita sanggup dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat kelak nantinya. Semoga
pelaksanaan salat Idul Fitri ini menghantarkan dan menjadikan kita yang hadir dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak terbenamnya matahari kemarin, umat Islam di Indonesia pada khususnya menggemakkan kalimat takbir, tasbih, tahmid dan juga tahlilnya menjadi salah satu di antara ungkapan rasa kebahagiaan, ungkapan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Selain daripada Allah itu adalah kecil, harta benda kecil, pangkat jabatan kecil, suami istri anak keturunan kecil, uang emas intan permata dan kekayaan pun adalah kecil. Yang besar dan yang maha besar dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kiranya kita agungkan, yang wajib kiranya kita besarkan asma'nya. Semoga dengan ungkapan tasbih, takbir, tahmid dan juga tahlilnya ini menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memiliki nilai kesombongan, memiliki nilai ketawaduan yang teramat sempurna. Dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha besar. Selain daripada Allah, seluruhnya adalah kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan nan agung dan mulia sudah pergi dan berlalu sejak terbenam matahari kemarin, meninggalkan kenangan manis di antara kita. 1 bulan penuh kita melakukan amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah wajib dan juga sunnahnya. Ini merupakan salah satu di antara amalan, mudah-mudahan menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga menjadikan amalan tabungan akhirat kita yang hendak kita jumpai kelak nanti di alam akhiratnya. Hal ini semuanya dikuatkan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man soma wa qama ramadhana imanan wahtisaban kharaja min junubihi ka yaumin waladatu ummuh. Siapa orang yang berpuasa di siang hari Ramadan dan menegakkan qiyamul lail di malam Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, maka dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, betapa spesialnya, betapa hebatnya amal ibadah di bulan Ramadan, menghantarkan hamba-hamba Allah terbebas daripada dosa-dosanya, mendapatkan dan meraih ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, ingatlah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul di dalam riwayat hadis ini adalah dosa yang diampunkan, merupakan dosa orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa antara manusia
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu untuk dosa antar sesama manusia tidak akan pernah Allah ampunkan, tidak akan pernah Allah berikan kata maaf sebelum ada pembebasan dan kata maaf dari saudaranya yang pernah dijolimi, daripada saudaranya yang pernah disakiti, daripada saudaranya yang pernah bersengketa. Berarti itulah dia yang dikatakan dengan Idul Fitri yang penuh dengan makna. 1 bulan kemarin kita berpuasa, 1 bulan kita beribadah di bulan Ramadan, hantarkan bersihnya dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa di antara kita tidak akan pernah diampunkan oleh Allah sebelum kita saling memaafkan. Itulah juga dia yang disunatkan tatkala kita selesai melakukan sholat Idul Fitrinya, dianjurkan di antara kita untuk bersilaturahim, untuk saling membukakan hati satu sama lain, membukakan kata maaf satu sama lain. Tidak ada manusia yang bersih daripada dosa, tidak ada manusia yang luput daripada salah. Maka oleh karena itu, semoga selepas kelak nanti kita tunaikan dan laksanakan salat Idul Fitri, kita kunjungi saudara kita, keluarga besar kita, tetangga kita, untuk sama-sama saling memaafkan satu sama lainnya. Insya Allah akan menyempurnakan ampunan dosa daripada Allah. Dosa kepada Allah bebas dengan ibadah di bulan Ramadan. Dosa antar sesama kita bebas dengan cara saling memaafkan satu sama lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang tak boleh kita lupakan dosa kita terhadap kedua orang tua kita sekalian. Inilah dia yang dikatakan yang paling utama yang mestinya kita lakukan, karena tidak ada dosa yang paling besar dan yang menjadi puncaknya dosa setelah kemusyrikan kecuali dosa kepada kedua orang tua. Tidak ada manusia yang paling besar dan yang paling banyak pengorbanan dan jasanya di alam dunia kecuali orang tua kita, saudara. Maka sadarkanlah, sejak kita dalam rahim ibu, kita sudah banyak menyusahkan dan merepotkan orang tua. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita ke alam dunia, tambah lagi kita merepotkan dan menyusahkan orang tua. Digendongnya, disusuinya, diberi makan dan minumnya, diberikan juga pakaiannya, sampai kita beranjak menjadi anak-anak, beranjak menjadi remaja, beranjak juga jadi dewasa, dan akhirnya kita berkeluarga, menikah dengan dihantarkan oleh kedua orang tua kita. Maka demi Allah, tidak ada di antara kita seorang pun yang sanggup dan bisa bayar perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua kita sekalian. Untuk kita mereka bersusah payah, untuk kita mereka banting tulang, untuk kita mereka korbankan segala-galanya. Maka pantaslah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan adalah bahwa ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan
kemurkaan Allah, ada dalam kemurkaan kedua orang tua. Maka berhati-hatilah di hari raya Idul Fitri ini apabila kita lupakan orang tua. Karena banyak di antara orang-orang Islam, mereka menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Tidak sedikit di antara mereka dengan ibadah sholatnya dia tunaikan. Jangankan 5 waktunya, yang sunat pun dia lakukan sampai bertahajud. Ada di antara mereka yang menjadi ahli puasa, jangankan puasa wajib, yang sunnah pun mereka lakukan. Ada di antara mereka ahli zakat dan sedekah, sampai mengeluarkan harta benda. Tidak sedikit masjid ini disumbang, masjid itu disumbang, orang fakir miskin disumbang, tak melupakan anak yatim pun dia santuni. Tetapi mereka melupakan akan kedua orang tuanya. Bahkan ada juga di antara mereka mencintai ulama, mencintai para habaib, diagungkan di antara mereka, dicium tangannya bolak-balik, tapi orang tuanya mereka lupakan, saudara. Padahal demi Allah, dialah orang tua pintu surga di alam dunia ini. Padahal dialah orang tua yang bisa hantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Dia adalah anak yang baik, anak yang soleh, ahli ibadah. Bahkan ibadahnya mirip dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ternyata dia jatuh sakit dan istrinya berkata, tolong sampaikan berita sakitnya Alqamah kepada baginda Rasul agar beliau menengok suamiku. Maka baginda Rasul pun ternyata diundang dan diberitakan tentang kabarnya Alqamah. Nabi dan sahabat mendatanginya, menjenguknya. Alqamah dalam keadaan sakit yang begitu parah, sampai Nabi ajarkan talqin kepada Alqamah dengan ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata sekalipun Nabi ajarkan talqin kepada Alqamah, tetap Alqamah tak sanggup mengucap 2 kalimat syahadat, saudara. Akhirnya baginda Rasul bertanya, adakah Alqamah orang tuanya? Istrinya menjawab, ayahandanya telah meninggal ya Rasulullah, sementara ibu kandungnya masih ada. Baginda Rasul berkata, panggil, datangkan ibunya ke sini, cepat, lekas, undang dia datang ke sini. Akhirnya ibunda Alqamah juga datang. Dan saat itu pula baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibundanya Alqamah, wahai ibu, benarkah ini anakmu Alqamah? Lalu ibundanya menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, maafkan dia bu, dan juga ampunkan dosa-dosanya bu. Maka ibunya menjawab, tidak ya Rasulullah. Sakit hatiku dibuatnya, pecah perasaanku juga dibuatnya, lantaran perbuatan Alqamah yang telah menyakiti hatiku, yang telah menghancurkan perasaanku ya Rasulullah. Tetapi dia dalam keadaan sakit dan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, ampunkan wahai ibu. Lagi-lagi ibundanya berkata, tidak ya Rasulullah. Akhirnya Rasul berkata, duhai ibu, seandainya kau tak akan pernah mau memaafkan Alqamah, tidak akan pernah mau ampunkan dosanya Alqamah, aku akan perintahkan seluruh sahabatku untuk menghimpun kayu bakar, untuk membakar Alqamah supaya dia bisa meninggal dunia. Ibunya terdiam 1000 bahasa. Akhirnya baginda Rasul tetap lanjutkan
dengarkan omongannya. Wahai sahabat, carilah oleh kalian kayu bakar, himpunkan oleh kalian segera mungkin. Baik ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat menghimpun kayu bakar dan mengumpulkannya. Lalu kemudian baginda Rasul berkata, angkatlah jasad Alqamah, kita bakar Alqamah agar dia bisa tinggalkan alam dunia ini dengan kematiannya. Akhirnya darah dagingnya ibunda tercinta Alqamah menyaksikan, melihat, memandang anak dan darah dagingnya yang akan dibakar oleh baginda Rasul. Dia berkata, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Aku sekalipun sakit hatinya, pecah perasaanku dibuat oleh Alqamah, tapi demi Allah aku tidak tega kalau seandainya saja hanya sekedar untuk bisa meninggal dunia, anak putra darah dagingku dibakar oleh engkau ya Rasulullah. Akhirnya aku maafkan dia, aku ampunkan dosa dia, dan aku juga relakan sakit hatiku oleh Alqamah. Masya Allah, baginda Rasul sampai menghampiri Alqamah dan mengajarkan juga talqin kembali, yang pada akhirnya Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kemudian tak lama beliau meninggal dunia. Rasul urus jenazahnya, Rasul dan para sahabat mandikan jenazahnya, dikafani oleh Rasul dan sahabat, disolatkan, bahkan dikuburkan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Setelah beres dikuburkan, baginda Rasul tegak berdiri di atas pinggirnya kuburan Alqamah seraya berkata, wahai kaum muslimin wal muhajirin wal ansur, siapakah di antara kalian yang lebih mementingkan istri-istrinya dibandingkan ibu kandungnya, maka tidak akan pernah diterima amal ibadah wajib dan amal ibadah sunnahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga dengan khutbah Idul Fitri ini diingatkan dosa-dosa kita kepada orang tua. Semoga orang tua kita meridhoi akan kita sebagai anak-anaknya. Orang tua kita diberikan kelapangan rizkinya oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam, disehatkan lahir batinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan mengajarkan kita 1 bulan lamanya kita berpuasa, tidak makan, tidak minum seharian. Terasa begitu pahitnya tenggorokan kita, terasa begitu laparnya juga perut kita. Ini menghantarkan dan melahirkan kepekaan sosial. Selama bulan Ramadan kita rasakan penderitaan orang-orang miskin. Selama bulan Ramadan kita rasakan penderitaan orang-orang fakir. Terlebih di antara mereka anak-anak yatim, saudara. Tengoklah baginda Rasul saat merayakan Idul Fitri, keluar Nabi dari masjid, ditengok oleh baginda Rasul anak-anak kecil sedang bersuka cita, sedang riang gembira merayakan Idul Fitrinya. Lari ke sana, lari kemari dengan baju baru, celana baru, sepatu baru, dan uang saku pemberian orang tuanya. Nabi tersenyum lebar. Tetapi ketika Nabi tengok di pinggir jalan ada anak laki kecil yang sedang sendirian menangis, tidak berteman, maka Nabi hampirinya. Seraya Nabi berkata, duhai anak, kenapa kau menangis? Dan kenapa kau tak ikut serta dengan teman-temanmu bermain sana? Maka si anak menengok kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak kenal itu adalah Nabi Muhammad SAW.
seraya dia berkata, si anak kecil, duhai bapak, bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak bersedih, dan bagaimana aku bisa bercampur baur dengan teman-temanku bermain-main sana, karena orang tuaku sudah tiada. Ayah kandungku telah ikut perang dengan Nabi dan dia menjadi syahid di jalan Allah, meninggal dunia ketika perang dengan Nabi. Sementara ibu kandungku telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan dibawa oleh suaminya. Sementara waktu saat ini aku sendirian, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara yang menemani aku, tidak mempunyai baju baru pemberian ayah, tidak ada celana pemberian ibu, tidak ada sepatu pemberian paman, tidak ada uang saku pemberian bibi. Maka baginda Rasul berlinang air matanya. Baginda Rasul kemudian memeluk si anak yatim tersebut. Baginda Rasul seraya berkata, duhai anak, maukah kau kujadikan sebagai anakku? Saudara laki-lakimu adalah Sayyidina Ali dan saudari perempuanmu adalah Fatimah. Maukah kau menjadikan Aisyah menjadi ibu kandungmu? Maka si anak baru sadar itu adalah baginda Rasul yang berbicara kepadanya. Lalu dia berkata, tentu ya Rasulullah, aku menjadi anakmu. Aku bahagia kau angkat menjadi anakmu ya Rasulullah. Aku bangga dengan saudara Sayyidina Ali. Aku bangga punya saudari Fatimah, dan aku bangga bahagia mempunyai ibu kandung Aisyah. Dibawanya lah itu anak yatim ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diberikan baju yang pantas dipakai untuk dia, diberikan makanan dan juga minuman untuk mengenyangkan perutnya, dan juga diberikan uang saku untuk jajannya. Si anak yatim ini keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW. Seraya dia berkata, wahai sahabat teman-temanku, saat ini aku punya keluarga baru, saat ini aku punya ayah baru, saat ini aku punya ibu baru, saat ini aku punya saudara dan saudari baru. Dialah keluarga Rasul Nabi Muhammad SAW. Saudara, melalui riwayat ini tersentuhlah hati kita. Selama 1 bulan terasa penderitaan fakir miskin, terasa penderitaan orang-orang yang tak mampu, terlebih di antara anak-anak yatim di sekeliling kita. Sudah berapa rupiahkah yang kita sisihkan untuk anak-anak yatim? Sudah berapa harta bendakah yang kita berikan untuk anak-anak yatim? Sudah berapa banyakkah kita beri perhatian kepada anak-anak yatim? Maka demi Allah, apabila kita tidak pernah perhatian kepada anak yatim, cuek dan membiarkan di antara mereka, kita mendapatkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yuqaddibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kau orang yang mendustakan agama? Merekalah orang yang menghardik anak yatim, tidak punya perhatian, tidak punya kasih sayang. Maka oleh karena itu, bila ada di antara kita semacam begitu, dia ahli sholat, sholatnya bohong. Dia ahli puasa, puasanya bohong. Dia ahli sodakoh, sodakohnya bohong. Dia berangkat Mekah Madinah dengan haji dan umrohnya bohong, karena dia melupakan anak-anak yatim. Akhirnya melalui khutbah Idul Fitri ini, saya mengetuk pintu hati jemaah sekalian untuk sama-sama kita layangkan dan juga besarkan perhatian kita kelak nanti selepas Idul Fitri ini kepada mereka anak-anak yatim yang tidak mampu. Mereka berhak bahagia, mereka berhak maju, mereka berhak berkembang, mereka berhak sukses dan juga berhasil dunia akhiratnya. Akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala
untuk mengangkat kedua tangan kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ibadah dan juga kebaikan. Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunkan jugalah dosa-dosa ibu bapa kami. Rawat, jaga, peliharalah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah merawat kami di waktu kecil-kecil kami. Terlebih untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang saat ini ada di alam kuburnya, yang saat ini ada di alam barzakh-Mu. Ampunkan dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Berikan cahaya dalam kuburan orang tua kami. Luaskan kuburan orang tua kami ya Allah. Kirimkan kenikmatan dalam kuburan orang tua kami. Jadikanlah kuburan orang tua kami taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau gelapkan kuburan orang tua kami. Jangan Kau sempitkan kuburan orang tua kami. Jangan Kau kirimkan azab ke liang kubur orang tua kami ya Allah. Dan jangan sampai Kau jadikan kuburan orang tua kami lubang di antara lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Tidak ada yang sanggup dan bisa kami perbuat yang terbaik untuk orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kecuali mendoakan mereka semuanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu yang paling mulia ya Rabb. Dan tempatkan mereka di sisi-Mu yang paling mulia ya Allah. Selamatkan orang tua kami di alam kubur. Selamatkan orang tua kami di alam kuburnya sampai alam akhirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu bapa kami yang masih hidup bersama kami di alam dunia ini ya Allah. Kuatkan iman Islam orang tua kami ya Allah. Sehatkan lahir batin orang tua kami ya Rabb. Istiqomahkan mereka dalam ibadah dan kebaikannya ya Allah. Berikan keselamatan di setiap perjalanan orang tua kami ya Allah. Kami sadar ridha Allah ada dalam keriduan orang tua kami. Dan kami pun sadar ya Allah, kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua kami. Jadikan orang tua kami ridho kepada kami sebagai anak-anaknya ya Allah. Jadikan orang tua kami ridho kepada kami sebagai anak-anaknya ya Allah. Seandainya kami punya rizki, ingin rizki itu termakan oleh kedua orang tua kami. Seandainya kami punya rumah ya Allah, ingin rumah itu pun terdiami oleh orang tua kami. Seandainya kami pun punya kendaraan ya Rabb, ingin kendaraan itu pun terpakai oleh orang tua kami. Karena perjuangannya lah, karena pengorbanan dan doanya lah, kami bisa hidup di alam dunia ini. Kami bisa hidup seperti ini ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Dan kalau boleh kami minta kepada Engkau ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum kami bahagiakan di alam dunia ini ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum kami membahagiakannya di alam dunia ini ya Rabb. Selamatkan orang tua kami di alam dunia dan selamatkan orang tua kami sampai alam akhirat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami di alam dunia dengan rahmat-Mu ya Allah. Kumpulkan kembali kami kelak nanti di alam akhirat dengan orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa istri kami, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Berikan ampunan dosa kepada kami ya Allah.
Berikan kekuatan iman Islam untuk keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kau berikan rizki yang berlimpah ruah, penuh berkah. Kau jadikan anak keturunan kami keturunan yang soleh, keturunan yang solihah, berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujian melalui anak-anak kami, ya Allah. Jangankan kami manusia biasa, Nabi Nuh alaihi salam tidak kuat dengan ujian anaknya yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan juga solehah. Seandainya ada di antara mereka yang melakukan dosa dan maksiat, jangan kau biarkan mereka, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka, ya Allah. Rangkul mereka dengan hidayah dan juga rahmat-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Allah, tidak ada yang hadir di ini masjid kecuali kau ampunkan dosa-dosanya. Tidak ada yang hadir di ini masjid kecuali kau sampaikan hajat dan kebutuhannya. Tidak ada yang hadir di ini masjid kecuali kau kabulkan seluruh doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayiat. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mukhbiran alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasruddin wakhdul man khaddalal muslimin wadamir a'da'ana wa a'da'adim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa zakatana wa khatmul qur'ana wa tammim taksirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.